Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran ala ni'amillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan mengapresiasi pendapatnya Profesor Dr. A.S. Hikam. Beliau sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia, baik dari bidang politik maupun keagamaan, karena beliau adalah mantan Menteri Riset dan Teknologi era Presiden Abdurrahman Wahid Gus Dur. Kemudian beliau berasal dari kalangan ulama, kalangan Nahdliyin, kental dengan tradisi-tradisi NU dan keilmuan NU. Beliau bisa dikatakan kiai karena memiliki yayasan, memiliki pondok pesantren dan santri-santri. Jadi keilmuan beliau ini, baik ilmu umum maupun ilmu agama, sudah tidak diragukan lagi. Beliau adalah agamawan dan politisi, sehingga ilmunya double-double. Ya, ilmu agama ngerti, ilmu ke-NU-an ngerti, tradisi-tradisi Indonesia ngerti, bahkan ilmu politik juga paham. Bahkan beliau mengajar, karena beliau selain lulusan pondok adalah lulusan UGM, Universitas Gadjah Mada, dan mengajar di universitas-universitas termasuk pendidikan militer. Jadi sekelas Profesor A.S. Hikam ini mengomentari Kiai Haji Imaduddin ternyata positif. Sudah kuduga. Kenapa? Karena orang berilmu ya begitu biasanya. Bijaksana, positif, dan penuh wejangan. Jadi pada kesempatan diskusi di Pada Suka live itu menghadirkan Kiai Haji Imaduddin, menghadirkan Profesor A.S. Hikam, menghadirkan satu lagi itu Kiai Proba Alawi. Ternyata Profesor A.S. Hikam sangat kagum, mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dengan tesisnya ini. Beliau katakan ini tesis luar biasa. Tetapi tipikal beliau adalah orang berilmu, mungkin ilmu padi semakin berisi semakin merunduk. Terlihat ketika beliau mau mengomentari Kiai Haji Imaduddin, beliau katakan, aku tidak paham dunia perhabiban. Jadi kalau salah-salah mohon dimaklum. Itulah kata-kata orang yang berilmu, yang bijaksana. Jadi selalu merasa kurang, selalu merasa belum berilmu. Sebelum saya sampai ke targetnya ya, saya ingin mengomentari juga apa yang dikatakan oleh Yai Imad dan Yai Mukhlas ya. Pertama-tama tentu saya bukan ahlinya di dalam soal perhabiban atau keilmuan yang terkait dengan nasab ini. Nah, makanya saya sejak awal sangat berhati-hati untuk tidak ikut campur di dalam wacana masalah ini, baik di podcast maupun di WAG ya, karena ini persoalan yang tidak sederhana dan melibatkan banyak aspek, dimensi. Sementara saya ini cuma seorang pengamat politik biasa saja, walaupun ya dianggap ngerti lah sedikit-sedikit tentang NU dan dunia ke-NU-an begitu. Oleh karenanya kalau toh saya nanti keberusut mengomentari soal perhabiban ini, saya mohon maaf dan tentu gak usah dipedulikan aja karena memang saya bukan ahlinya. Beda dengan ulama-ulama yang merasa sudah berilmu, maka kata-katanya tinggi, penuh emosi, penuh judgement, penilaian, bahkan suudzon. Ujung-ujungnya marah-marah, mencak-mencak, nantang-nantang. Itu jauh berbeda dengan Profesor A.S. Hikam.
Banyak ulama-ulama atau kiai-kiai atau ustadz-ustadz yang tidak paham masalah tetapi keburu emosi. Tidak paham Habib dengan Sayyid dengan Syarif, tidak paham siapa Habib Utsman bin Yahya, tidak paham kapan kedatangan Habib, tidak paham siapa itu Faqih Muqaddam, tidak paham siapa itu Shahib Mirbat, tidak paham berapa anaknya Ahmad bin Isa, tidak paham dengan Ahmad bin Isa kuburannya di mana, tidak paham dengan kitab abad ke-9, abad ke-10, abad ke-11, tidak paham dengan kitab Raudul Jali, kitab Al-Burqatul Musyiqah, Syamsul Dhahira, kitab apa ditulis pada abad keberapa, dan banyak persoalan keilmuan nasab lainnya yang belum digali, belum diketahui secara detail, tetapi kemudian sudah emosi, sudah merasa paling benar. Inilah penyakit para ustadz atau pemuka agama yang belum paham betul tetapi sudah prejudis atau prasangka. Tetapi beliau Profesor A.S. Hikam tidak, beliau sangat tawadhu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi pada intinya Profesor A.S. Hikam ini mengapresiasi, bangga dengan Kiai Haji Imaduddin dan mendukung kajian ilmiahnya. Bahkan harus difasilitasi. Kalau bisa, kata beliau, ditulis dalam bahasa Inggris juga, kemudian bisa menembus luar negeri. Tidak hanya dibahas di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Inilah praktik keilmuan yang harus didukung, yang menembus batas. Jadi kalau ulama-ulama lama hanya berkutat di situ saja, tetapi Kiai Haji Imaduddin sudah mampu menembus atau membongkar sesuatu yang sangat tabu atau yang sangat tidak diketahui orang lain. Makanya saya setuju bahwa apa yang dilakukan oleh Yai Imad ini, kalau hanya dilihat dari segi kepentingan sains, kepentingan upaya untuk mencari truth, itu luar biasa. Saya sangat mengagumi bahwa pada akhirnya para ilmuwan muslim di Indonesia itu mampu juga untuk menerobos batas-batas yang biasanya hanya diklaim oleh orang-orang Timur Tengah atau orang-orang Asia Barat. Apa yang dilakukan oleh Yai Imad, terlepas bahwa sekarang ini masih terus berjalan, terus mengalami polemik dan lain sebagainya, bagi saya ini sesuatu tanda bahwa kualitas keilmuan dari tokoh-tokoh seperti Yai Imad ini luar biasa dan harus diakui. Langkah yang selanjutnya adalah bagaimana agar supaya ilmu yang dikembangkan oleh Yai Imad, termasuk konklusi-konklusi sementaranya ini, juga dikenal di dunia. Dan ini nggak cukup kalau hanya dengan menggunakan bahasa Arab, karena saya yakin Yai Imad itu bukunya yang bahasa Arab banyak sekali. Nah, bagaimana dia itu juga ditulis di dalam bahasa Inggris. Kalau itu ditulis dalam bahasa Inggris, nanti in no time biasanya akan kemudian tersebar dalam bahasa-bahasa yang lain. Sehingga kita tidak hanya mengenal tokoh-tokoh seperti siapa tokoh yang pemikir dari Iran itu ya, kemudian yang dari India misalnya Iqbal dan lain sebagainya itu ya. Tetapi mungkin dan insya Allah pemikiran dari generasi Yai Imad ini juga akan bisa seperti itu. Namun pada intinya Profesor A.S. Hikam ini karena beliau sudah sepuh dan sangat mengerti sosiopolitik masyarakat, maka salah satunya yang beliau wanti-wanti adalah bahwa kajian ilmiah ini tidak satu faktor saja. Ada banyak faktor lainnya yang mengikuti dan ini akan menjadi sulit. Apa itu? Kata beliau adalah power. Jadi beliau katakan memang kajian ini benar ilmiah, tetapi di balik itu ada sebuah kekuatan besar. Power itu yang terbentuk sudah sejak lama, sudah mentradisi, mendarah daging dan menjadi korpus dalam bahasa beliau. Dan ini yang akan menjadi kesulitan Kiai Haji Imaduddin. Bukan di masalah bantahan kajian ilmiahnya, tetapi powernya ini. Apa bahasa sederhananya? Gangguan. Gangguan, ancaman, persekusi dan lain-lain yang berupa
unjuk kekuatan di luar ilmiah. Itu kata beliau. Bahkan beliau mengkhawatirkan kalau terjadi sesuatu, ya pengkajian atau penelitian ini bisa dijalankan di luar negeri. Karena kalau di dalam negeri, takutnya mereka yang punya power itu, dalam arti muhibbin dan habaib, akan merangsak dan mengganggu keselamatan beliau. Pada akhirnya nanti akan ada semacam colluding proses atau proses bertabrakan antara upaya untuk menjelaskan lewat ilmu dengan kepentingan atau interest dari power. Nah, di sini maka yang diperlukan tentu adalah kebijaksanaan. Karena ngomong mengenai satu tema, misalnya habaib, ya tentang habaib Ba'alawi atau yang tidak, itu tidak hanya berhenti pada kajian tentang Ba'alawi itu sendiri atau habaib itu sendiri, tetapi dia tentu akan merembet kepada ya persoalan-persoalan lain, misalnya institusi seperti ormas, seperti komunitas habaib, seperti komunitas para santri, para pesantren, kemudian sampai pada misalnya organisasi massa seperti Nahdlatul Ulama. Nah, kebetulan organisasi yang besar seperti Nahdlatul Ulama itu juga didirikan dan diperkuat dengan apa yang disebut sebagai subkultur. Subkulturnya NU itu misalnya adalah terkait dengan bagaimana mereka atau kultur NU itu melihat dan memberikan respek kepada apa yang disebut sebagai fenomena habaib, sebagai mungkin awalnya adalah apa yang disebut sebagai keluarga Rasulullah, ya ya keluarga Rasul, yang tapi kemudian merembet kepada mereka yang dianggap sebagai dzurriyyah. Nah, kemudian dzurriyyah ini bermacam-macam, sampai sekarang ini ada yang habaib dan ada yang syarif dan lain sebagainya. Tetapi bahwa di NU sendiri itu ada tradisi yang sudah beratus-ratus tahun kemudian dilanjutkan oleh NU untuk memberikan respectability kepada para dzurriyyah Rasulullah, itu suatu hal yang real. Dan ini semua tidak mungkin kemudian hanya difalsifikasikan oleh satu penelitian yang bersifat positivistik. Karena apa? Karena tradisi seperti ini itu bukan hanya bisa dipahami atau dieksaminasi atau diteliti dengan penjelasan-penjelasan yang positivistik, seperti keilmuan-keilmuan yang dipakai oleh Yai Imad dan kawan-kawan. Namun ya catatan saya adalah agar supaya Yai Imad ya, karena keadrengan, bahasa Indonesia keadrengan itu, karena greget beliau yang sangat besar, ghirah yang sangat besar ini, jangan sampai melupakan bahwa ada dimensi-dimensi selain keilmuan pure tadi itu yang selalu menyertai, yaitu power tadi itu. Nah, sehingga kemudian ketika dijelaskan kepada publik, apabila kemudian tidak pas di dalam penyampaian, sehingga diberikan kepada orang-orang yang memang pada hakikatnya tidak senang pada kajian keilmuan, yang dicari hanya dimensi politiknya dan lain sebagainya itu, maka yang terjadi adalah polemik. Jadi yang saya khawatirkan adalah kalau polemik itu kemudian tidak terkendali, saya khawatir ini mengganggu greget dari Yai Imad dan kawan-kawan untuk terus menjadi pionir dan penerus pengkajian ilmiah yang luar biasa ini. Karena kemudian beliau mungkin disibukkan oleh untuk ngeladeni orang ribut ini, atau mungkin ya entah dengan bagaimana caranya kemudian capek juga Yai Imad dan kawan-kawan ini, karena merasa terganggu juga. Ya masih mending kalau kemudian Yai Imad bisa pindah ke Irak atau ke Iran atau ke Turki, supaya kemudian bisa melakukan kajian yang lebih lebih konsentrasi dan lain sebagainya. Kalau enggak, kalau harus di Banten, dikresek melulu kan. Sementara yang mengganggu tadi itu makin lama makin banyak, bukan makin sedikit.
Nah, ini akan menjadi gangguan padahal yang saya sebut sebagai proyek besar atau grand project dari Yai Imad dan lain-lain itu menurut saya ini apa ya harus diakui sebagai kemajuan yang luar biasa. Nah, itu satu ya. Yang kedua juga bahwa kalau kita melihat implikasi politik, tentu tidak bisa kita melihat apa yang terjadi ini sekarang dan menjelang pemilu atau setelah pemilu. Ini akan memerlukan proses panjang. Tadi dengan sangat brilian ya, Yai Imad menjelaskan bagaimana semacam genealogi dari apa peran para habaib ya, terlepas bahwa beliau setuju atau tidak dengan peran mereka mendukung pemerintah Belanda dan lain sebagainya itu. Tapi Yai Yai Imad disengaja atau tidak menjelaskan bahwa itu ada proses yang sangat panjang, berabad-abad, yang kemudian menyusun suatu korpus tentang bagaimana para habaib ya dari Alawi tadi itu kemudian menjadi satu kekuatan tersendiri yang kemudian mempunyai pengaruh kepada masyarakat Islam atau bahkan bangsa Indonesia. Nah, kalau kemudian kajian-kajian yang dilakukan oleh Yai Imad dan kawan-kawan ini ya, kemudian akan membalikkan diskursus tentang apa yang dilakukan oleh di dalam sejarah Ba'alawi yang panjang tadi itu menjadi sesuatu yang berbeda, maka saya yakin ini juga takes time, akan memerlukan waktu yang panjang. Mudah-mudahan analisa Profesor A.S. Hikam ini tidak terjadi, tetapi memang harus waspada karena power ini sudah ratusan tahun, sudah melekat juga dalam kekuasaan di Indonesia, sehingga harus lebih berhati-hati. Tetap gulirkan kajian ilmiahnya dan secara soft, secara bagus, secara jernih, dan tidak mengundang pihak-pihak yang punya power tersebut untuk menggunakan powernya, ototnya ketimbang nalarnya. Demikian yang bisa kita tangkap. Mudah-mudahan kedepannya kajian ilmiah ini bisa menyasar para ilmuwan-ilmuwan atau peneliti-peneliti yang pure, murni menggunakan ilmunya, sehingga bisa tercerahkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.